Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Seradaun. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudian selalu diberikan kemudahan rezeki, dan diberkati ilmu. Jadi pada kesempatan hari ini saya mau membagikan sedikit tips untuk teman-teman, dimana teman-teman yang menginginkan menanam anggur. Jadi di sini saya sudah menyiapkan lubang, ukuran lubang 40 kali 40 dan kali 40. Untuk ketinggian saya ingin membuat 40 cm persegi. Namun ini ketinggiannya tidak sampai 40 dikarenakan tanahnya terlalu rendah posisinya. Ini bisa digenangi air, tapi nanti saya akan membuat pondasi dari bata sehingga tinggi daripada lubang ini bisa mencapai 40 cm. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin menanam anggur, jangan langsung beli anggur kemudian langsung teman-teman tanam, tapi lebih baik teman-teman mempersiapkan dulu medianya. Nah, seperti ini, teman-teman gali dulu lubangnya, kemudian kita akan mempersiapkan media dasar yang akan kita taruh di dalam lubang ini agar nanti pohon anggur teman-teman bisa tumbuh dengan subur dan cepat panjang, sehingga teman-teman bisa membentuk batang-batangnya, baik itu batang primer ataupun tersier. Nah, langsung aja kita membuat pupuk untuk dasar di dalam lubang ini. Oke teman-teman, langsung aja kita racik pupuknya. Nah teman-teman, di sini saya udah menyiapkan beberapa bahan pupuk ataupun bahan untuk pembuatan pupuk dasar untuk saya taruh di dalam lubang tadi. Nah di sini saya udah menyiapkan kapur pertanian ataupun kapur dolomit. Kemudian di sini ada abu. Ini abu hasil pembakaran kayu. Nah, kemudian di sini ada sekam. Nah, ini sekam bakar, ya, sekam bakar. Jadi teman-teman jika tidak mempunyai sekam bakar, teman-teman bisa menggantikan dengan sekam mentah. Kemudian di sini ada kohe kambing. Nah, ini kohe kambingnya udah saya fermentasi sehingga udah tidak lagi keras, udah lunak karena udah saya fermentasi selama kurang lebih 3 minggu. Nah, jadi teman-teman yang ingin melihat bagaimana cara membuat pupuk fermentasi kohe kambing bisa teman-teman lihat di video saya yang lalu. Nah, kemudian di sini saya ada mempersiapkan polifit, pupuk polifit, kemudian pupuk kimia ZA. Ini untuk takarannya masing-masing 2 sendok makan. Kemudian ini ada KNO3 merah, takarannya 1 genggam. Kemudian di sini ada furater. Teman-teman bisa juga menggunakan furadan. Nah, jadi ini bahan-bahannya. Jadi saya akan mencampur semua bahan ini ke dalam media. Nah, ember seperti ini supaya nanti semuanya bisa tercampur rata. Setelah tercampur rata, nanti saya akan memasukkan ke dalam lubang yang sudah saya persiapkan. Nah, setelah
masuk di dalam lubang. Nanti di sana kita akan mendiamkan. Oke teman-teman, nanti saya akan jelaskan lagi setelah saya masukkan ke dalam lubang. Sekarang kita racik dulu pupuk-pupuknya sehingga kita bisa campur secara merata. Nah, setelah tercampur merata seperti ini, kemudian kita tambahkan sedikit kapur dolomit. Kemudian kita tambahkan furator atau furadan untuk membunuh hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Di sini saya menggunakan takarannya 1 sendok makan. Kemudian kita aduk secara merata kembali. Nah, jadi ini medianya udah siap, media tanamnya. Sekarang kita akan membawa media tanam ini ke lubang. Nah, ini dia. Jadi kita langsung aja menaburkan media ini ke dalam lubang yang udah kita persiapkan. Dia, kemudian kita ratakan. Ini untuk lubang berukuran 40 cm di 40 cm persegi. Jadi ketinggiannya 40 juga. Kemudian ke kiri kanan 40 juga. Yang kita ratakan seperti ini. Nah, setelah rata, jadi jangan langsung teman-teman tanam bibit yang baru teman-teman beli, tapi kita diamkan dulu media ini di dalam lubang minimal 1 minggu, ataupun jika teman-teman sabar lebih baik 2 minggu atau 15 hari baru teman-teman menanam bibit yang teman-teman beli. Nah, biar di sini media tanamnya akan terurai. Nah,
Nanti ketika teman-teman menaruh bibit yang teman-teman beli, teman-teman bisa menambahkan di atasnya itu dengan tanah kompos yang sudah teman-teman campurkan dengan sekam, kemudian teman-teman campur dengan tanah yang bekas teman-teman gali lubang ini. Nah, ini dia. Jadi ketiga media itu teman-teman campur. Kenapa menggunakan sekam? Agar medianya nanti akan jadi lebih poros, apalagi teman-teman yang tinggal ataupun tanahnya tuh di daerahnya tanah liat. Nah, itu harus banyak menggunakan sekam, dikarenakan tanah liat untuk pori-porinya itu tidak begitu banyak, bahkan bisa dibilang tidak ada. Makanya kita harus menggunakan sekam agar tanah ataupun pupuk dasarnya jadi lebih poros. Jangan lupa teman-teman menyiram setelah selesai teman-teman berikan media tanamnya pada lubang. Jadi di sini saya menggunakan air VOC dari pembuatan fermentasi air leri atau air cucian beras. Jadi langsung aja kita siram. Nah, jadi di sini udah saya berikan jaring ayam ini, supaya nanti ada ayam-ayam tetangga tidak menggali lubang setelah kita berikan media tanamnya yang ini. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di channel saya, dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, mohon di like, kemudian komen. Apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun saran, bisa teman-teman cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.